Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nurilham, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas CF dengan NIM 1861 2010-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Menurut Kotler sendiri mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Perkembangan bisnis jasa. Tahap-tahap dalam perkembangan aktivitas ekonomi meliputi primer atau ekstraktif, meliputi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sekunder atau produksi barang meliputi pemanufakturan. Tersier jasa domestik meliputi restoran dan hotel. Kuarter atau perdagangan meliputi transportasi, komunikasi, asuransi, dan real estate. Quiner atau perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia terdiri atas kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi, dan kesenian. Konsep jasa. Kategori bauran jasa di sini ada 5. Pertama, barang tangible murni tanpa jasa atau layanan. Yang kedua, barang tangible yang disertai dengan jasa. Yang ketiga, hybrid, barang dan jasa 50%. Jasa yang disertai sedikit barang dan layanan. Yang kelima, jasa murni. Sifat-sifat jasa. Yang pertama, karakteristiknya di sini ada intangibility, tidak bisa disentuh, dilihat, dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Yang kedua, cenderung tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti resiko pelanggan tinggi. Yang ketiga, pelanggan mengandalkan isyarat-isyarat untuk mengambil kesimpulan mengenai kualitas. Yang keempat, pemasaran harus mencoba untuk tangibilize the intangible. Sifat jasa berikutnya ada karakteristik inseparability. Di sini ada jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, air, travel. Yang kedua, penyedia jasa dan kadang-kadang pelanggan yang lain menjadi bagian dari jasa restoran. Yang ketiga, terdapatnya preferensi yang kuat terhadap penyedia jasa tertentu. Terus karakteristik variability. Penyedia jasa berbeda-beda dalam hal atribut, keterampilan, mood, dan lain-lain. Bahkan penyedia jasa yang sama dapat memberikan layanan yang berbeda pada hari yang lain. Kedua, pengendalian kualitas sangat penting. Di sini ada pekerjaan orang yang tepat, standarkan layanan, amati kepuasan pelanggan. Karakteristik berikutnya ada perishability. Jasa tidak dapat disimpan atau dengan kata lain digudangkan. Klasifikasi jasa di sini yang pertama ada basis segmen pasar. Klasifikasinya konsumen akhir, dan konsumen organisasional. Contohnya salon kecantikan dan konsultan manajemen. Yang kedua, tingkat keberwujudan, rented goods service. Contohnya penyewaan mobil. Owned goods service. Contohnya reparasi jam tangan. Non goods service itu contohnya pemandu wisata. Yang ketiga, keterampilan penyedia jasa. Klasifikasinya professional service dan non-professional service. Contohnya dokter dan supir taksi. Yang keempat, tujuan organisasi jasa. Klasifikasinya profit service dan non-profit service. Contohnya bank dan yayasan sosial. Yang kelima, regulasi. Klasifikasinya regulate service dan non-regulate service. Contohnya angkutan umum dan catering. Yang keenam, tingkat intensitas karyawan. Klasifikasinya equipment based service dan people based service. Contohnya ATM dan pelatihan sepak bola. Yang ketujuh, tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. High contact service dan low contact service. Contohnya universitas dan bioskop. Permasalahan usaha jasa. Permasalahan yang akan muncul akibat keempat karakteristiknya itu, yang pertama ada tidak dapat dilindungi dengan hak paten. Yang kedua, konsumen terlibat dalam aktivitas produksi jasa.
kegiatan pemasaran yang terpusat sangat sukar dilakukan. Yang ketiga, sangat sulit melakukan standarisasi dan pengendalian kualitas jasa. Yang keempat, jasa tidak dapat disimpan. Faktor kunci sukses jasa. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, memperbarui jasa yang ditawarkan. Yang kedua, mengalokasikan sistem point of service. Yang ketiga, menyelenggarakan kontak pelayanan sebagai hambatan larinya konsumen. Yang keempat, menggunakan kekuatan informasi. Yang kelima, menentukan nilai strategi jasa pada konsumen. Demikian penjelasan tentang pemasaran jasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.